Ya Tuhan, rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya bagi setiap kami untuk kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi KHL di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan, hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kegelapan yang berusaha untuk memalingkan alam pikiran kami dari firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan terlebih dahulu kesaksian dari Ibu Mary ya, bagaimana beliau mempraktekkan call HL di dalam kehidupannya. Mari Bu Mary silakan. Shalom Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu itu saya mengalami sesuatu yang ketakutan, kecemasan. Saya tidak tahu sampai malam itu dari seharian itu saya sudah merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi saya bilang gini, malam-malam kita sampai puji-pujian, kita sampai tiup shofar. Tapi malam itu tetap aja ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang menakutkan. Terus seperti biasa saya baca firman malam sebelum tidur. Terus saya gini, Tuhan kok saya lagi baca di kitab Yesaya. Saya lagi tidak mengerti ini. Kitab Yesaya ini terlalu sulit untuk dimengerti dengan kondisi saya yang sedang seperti ini. Tapi dalam hati, yaudah lanjut saja saya baca. Memang tuh saya bilang gini, Bapak tuh saya takut gitu. Terus saya baca firman, terus ada keluar tuh kata-kata jangan takut. Oke, saya baca lagi terus setelah itu pasal berikutnya jangan takut. Yaudah, saya masih tidak mengerti. Saya baca lagi terus sampai ada satu ayat saya baca tuh saya pikir apa ini yang dimaksud kalau HL ya, saya pikir gitu. Jadi saya mau coba praktek, saya berhenti di sini aja. Saya habiskan satu pasal itu, saya berhenti di ayat itu, saya hafalkan. Itu ada di Yesaya 41 ayat 13. Di situ ditulisnya, Akulah Yahweh Elohimmu yang menguatkan tangan kananmu, yang berfirman kepadamu, janganlah takut, aku akan menolongmu. Saya pikir gini, oh ya, saya coba praktek, saya hafal. Sambil saya tiduran, sambil kecemasan itu tetap ada, ketakutan itu tetap ada, saya hafal terus, ulang. Lama-lama itu ada sesuatu yang damai, Oh gitu. Nah, di situ kan kata-katanya, Akulah Yahweh Elohimmu. Terus janganlah takut. Tapi kan aku masih takut gitu ya. Terus aku bilang, ada di dalam hati, percaya saja. Oh iya ya, kalau aku gak percaya, aku masih takut. Kan Bapak bilang gini, aku akan menolongmu. Percaya gak kalau Bapak menolongmu? Percaya gak kalau Bapak bisa menolongmu? Akhirnya saya bilang, oh ya, saya percaya Bapak menolongku. Aku percaya Bapak menolongku. Aku terus ayat itu berulang-ulang sampai saya tertidur. Saya ucapkan terus, saya dalam hati saya omong itu sampai saya tertidur. Mungkin tuh banyak sekali, saya nggak tahu sampai saya tertidur. Bangun tidur saya mulai lagi, saya ucapan lagi.
itu kan itu tidak otomatis ya membuat kita itu tidak takut. Kata kita manusia, kita harus terus mengulang-ulang terus sampai akhirnya suatu firman itu berubah. Saya berpikir gini, saat itulah Bapa memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Selama ini saya tidak tahu kan, saya Bapa ya Bapa Tuhan Yesus, Tuhan Yesua kan gitu. Saat itulah Bapa mencelikkan saya, akulah Yahweh Elohim. Oh iya, ini Tuhanku. Bapa memperkenalkan diri, ini loh aku menolongmu, ini loh jangan takut, aku ada. Sampai di praktek itu saya bilang gini, loh kenapa ya Bapak bilang gini, akulah Yahweh Elohimmu yang menguatkan tangan kananmu. Sampai di keesokan harinya saya mempunyai ilustrasi sendiri kalau begini, saya berjalan, Bapak di depan saya, Bapak pegang tangan saya. Oh begitu, berarti Bapak pegang tangan saya, Bapak bilang jangan takut, aku akan menolongmu. Saya pikir oh iya Bapak menolongku. Saat itu saya merasakan terus itu merasakan sesuatu yang yes, Bapak menolongku, Bapak akan menolongku. Siapapun, kuasa apapun yang ada di sekitarku, aku tidak akan takut karena Bapak sudah bersama Bapak menolongku. Itu yang saya rasakan kalau Bapak itu tuh luar biasa gitu tuh. Bapak itu tuh saya sampai takjub gitu loh. Selama ini saya hanya tahu Tuhan Yesua. Kali itu Bapak memperkenalkan diri, ini loh aku gitu loh. Sampai akhirnya saya menghafal lagi di esok-esoknya sampai begini. Bukannya lagi di firman itu kan bilang kan, akulah Yahweh Elohimmu. Tapi setelah itu saya merasakan bukan itu lagi. Setelah nggak tahu berubahnya di mana dan kapan saya nggak tahu, saya bilang gini, Yahweh adalah Elohimku, Yahweh menguatkan tangan kananku, Yahweh berfirman kepadaku, janganlah takut anakku, aku akan menolongmu. Itu akan berubah dengan sendirinya dan saya merasa itu lebih enak. Firman itu lebih enak buat saya, bukannya lagi Bapak memperkenalkan diri pada saya, tapi saya yang mengatakan, Bapak Yahweh adalah Elohimku. Yahweh yang menguatkan tangan kananku. Yahweh berfirman kepadaku, janganlah takut anakku, aku akan menolongmu. Itu saya berharap apapun yang kita alami, Bapak berbicara sama kita. Bapak itu kasih firman sama kita. Ambil aja. Terus sampai hafal sampai ini. Dia akan ngasih pengertian sendiri, kata demi kata. Dia akan berbicara, dia akan menolong kita. Itu yang saya merasakan, luar biasa Bapak, terima kasih. Jadi saya untuk itu aja sharing saya buat saudara-saudara untuk ini di dalam kondisi seperti ini, hanya Bapak yang bisa nolong kita, nggak ada yang lain. Ya, itu aja, terima kasih. Luar biasa kesaksiannya Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga rasa takut atau ada sesuatu yang menyerang kita perkatakan terus. Memang tidak langsung instan ya kan. Terus perkatakan. Makanya di dalam seri Call HL itu kita tekankan bahwa perkatakan terus firman Tuhan itu. Terus diperkatakan, diulang-ulang begitu ya. Sehingga bisa mengubahkan kondisi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menghadapi setiap permasalahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, praktekkan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma didengar, jangan cuma ya rajin, pokoknya rajin ke gereja lalu dengerin firman selesai. Tidak, praktekkan firman Tuhan. Jadi ini seperti kayak saya bilang padepokan, persilatan gitu ya. Nah kita mendapatkan jurus-jurus baru untuk menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Kita melakukan setiap apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul menyia-nyiakan anugerah. Kita mau belajar pada pagi hari ini menyia-nyiakan anugerah ini bagaimana. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang cukup terkenal meskipun bukan panutan gitu ya, tapi kita akan melihat. Yaitu kita mau belajar dari Esau.
Kita lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Sudah ketemu semua Bapak Ibu Saudara? Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan untuk kita semua. Dan Yakub sedang memasak sup kental. Lalu datanglah Esau dari padang dan dia lelah. Maka Esau berkata kepada Yakub, "Biarlah aku makan dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya orang menyebut namanya Edom. Namun Yakub berkata, "Juallah kepadaku hak kesulunganmu pada hari ini." Dan Esau berkata, "Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Dan Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku pada hari ini." Dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan sup kacang merah itu kepada Esau, dan dia makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungan itu. Ini kisah sudah terkenal sekali ya. Dan kalau sekolah minggu juga seringkali ada kisah ini ya diceritakan. Pernah enggak saudara ketika membaca ini, saudara berpikir bahwa Esau ngapain gitu kok lelah gitu kan? Apakah cuman dari berburu kok sebegitu lelahnya? Dan dikatakan begini, "Lihatlah, aku sedang menuju pada kematian, dan apakah gunanya hak kesulunganku itu?" Saudara pernah enggak berpikir, emangnya dia mau mati? Kenapa? Apakah dikejar binatang buas? Tapi kan dia sudah di rumah gitu kan? Kok dia sampai merasa lelah dan mau mati gitu rasanya. Sehingga dia, sudahlah, hak kesulungan tak kasihkan lah. Yang penting saya dapat makan itu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Kalau belum pernah saya ajak berpikir, saudara. Kenapa ya? Kalau orang berburu dari padang, dari ladang, dari padang ya, itu ya kalau sudah istirahat, ya toh nanti tubuhnya akan pulih gitu kan. Nah ternyata kalau kita baca di kitab apokripa atau kitab yang tidak di dalam kanon, yang belum yang tidak dimasukkan di paket istilahnya, paket Alkitab kita, yaitu di kitab Yasher atau kitab orang jujur. Di sana jelas saudara, di dalam kitab Yasher atau kitab orang jujur pasalnya yang ke-27, kalau saudara punya kitabnya bisa dibuka nanti ya. Saya nggak akan bacakan semuanya karena cukup panjang. Ya, pasal 27 ayat 7 sampai 14. Kalau saudara mau kitab Yasher dalam PDF saya ada, nanti boleh japri ya. Saya mau gitu, nanti saya share. Oke? Atau mau email boleh. Oke. Saya ceritakan intinya saja ya. Bahwa kita tahu bahwa Esau ini seorang pemburu, ya. Kalau kita baca di kitab Kejadian, Esau ini seorang pemburu. Nah, pada saat itu ada seseorang yang mungkin jadi rivalnya dia ya, jadi pesaingnya dia dan iri sama dia, ya. Namanya Nimrod, saudara. Di kitab Kejadian juga ada disebutkan Nimrod, ya. Nah, Nimrod ini habis dibunuh sama si Esau gitu. Jadi Esau tahu bahwa Nimrod ini iri sama dia. Terus sebelum Nimrod ngapa-ngapain dia gitu ya, Esau bunuh dulu nih bunuh dulu si Nimrod ini. Lalu setelah itu sambil merampasi pakaian-pakaian punya si Nimrod, pakaiannya bagus dan menurut cerita pakaian ini adalah pakaian kulit yang Bapak Yahweh pernah buat untuk Adam dan Hawa. Diturunkan kepada Ham. Nah itu diturunkan lagi kepada ayahnya Nimrod ini. Lalu diwariskan lagi ke Nimrod. Nah itulah sebabnya
salah satu faktornya karena dipakai pakaian yang ini, dia akhirnya bisa jadi berkuasa gitu. Orang yang berkuasa di muka bumi. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, Nimrod adalah orang yang pertama-tama berkuasa di bumi. Nah, setelah dia merampasi pakaiannya, pakaian Adam yang dibuat oleh Bapak Yahweh, lalu dia melarikan diri nih, si Esau ini melarikan diri dari kejaran anak buah Nimrod. Karena Nimrod ini orang yang berkuasa, banyak anak buahnya gitu kan. Lalu dia lari ke rumah ayahnya, yaitu ke rumah siapa ayahnya Esau? Ishak ya. Lalu saat kelelahan itulah, dan dia kan dikejar, waduh ini nanti nak konangan dapat, dan mereka anak buahnya Nimrod ini bisa menyusul dan akhirnya membunuh Esau. Wah wis, ya sudah, akhirnya dia merasa terancam nyawanya. Ya, nyambung saudara ya dengan firman Tuhan di kitab Kejadian tadi. Lalu saat kelelahan itulah membuat Esau menjual hak kesulungannya, dan bahkan ini lebih lengkap lagi, tidak cuma hak kesulungan yang dia jual. Bahkan bagian Esau atau warisan untuk Esau di ladang Makpela juga dijual kepada Yakub, gitu saudara. Jadi dia nggak jual hak kesulungannya saja yang tidak kasat mata gitu ya, tetapi dia menjual hartanya juga, harta warisannya gitu, yang bagiannya Esau gitu. Lalu akhirnya Yakub menuliskan dalam kitab dan memeteraikan dengan juga saksi-saksi. Jadi zaman itu sudah ngerti ini Yakub ini, ayo ya wes jual, oke, ditulis pakai meterai saudara. Tidak cuman itu, hadirkan saksi-saksi juga, ya, cerdik ini ya. Nah lalu akhirnya setelah itu ya sudah, makanlah begitu ya. Nah kita lihat dulu nih, siapa si Nimrod ini nih, siapa sebetulnya. Di dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 12 kita bisa baca, Kush memperanakkan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Erech dan Akad dan Kalneh di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe dan Rehobot Ir dan Kalah dan Resen yang terletak antara Niniwe dan Kalah. Itu adalah kota yang besar. Bapak Ibu Saudara, ini kota-kota yang cukup besar, dan Bapak Gembala kita pernah menguraikan bagaimana kondisinya Niniwe. Ya. Dan ini kota yang besar, kaya raya, mungkin kalau di zaman sekarang ini ya kota metropolitan gitu kali ya. Banyak hal-hal yang menjanjikan di sana gitu. Nah, Nimrod ini kalau saudara baca di dalam Kejadian 14 ayat 1, di situ ada nama Amrafel. Nah, Amrafel ini siapa? Amrafel ini ya Nimrod ini gitu lah. Ya. Jadi kita lihat kisah si Esau ini, Esau dengan mudahnya menjual hak kesulungannya, bahkan ternyata harta benda yang lain juga warisannya dijual gitu. Sebetulnya dia sudah punya anugerah menjadi yang sulung, saudara. Dan dia sudah punya warisan, tetapi kenapa kok dia dengan mudahnya menjual itu, menyia-nyiakan, saudara ya. Padahal tidak semua orang bisa mendapatkan hak kesulungan itu. Kita mau pelajari nih saudara, tetapi tidak untuk ditiru, ya, tetapi untuk menjadi warning, menjadi sebuah peringatan buat kita. Kita belajar dari kegagalan orang supaya kita tidak gagal di tempat yang sama. Begitu saudara, amin. Nah, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar dari kisah Esau ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu anugerah di dalam kehidupan kita ini apa gitu ya. Banyak hal yang sebetulnya sebuah anugerah di dalam kehidupan kita. Amin. Apa Bapak Ibu Saudara anugerah di dalam kehidupan kita?
Apa? Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keluarga, waktu. Ya, kita punya waktu itu anugerah, saudara. Lalu kita bisa mendapatkan call HL, itu juga merupakan anugerah buat kita. Seperti tadi Bu Mary memperkatakan firman Tuhan. Nah, beliau dapat anugerah dari Tuhan, ya. Dan semua hal yang ada di dalam kehidupan kita, sekarang ini kita memakai pakaian yang kita pakai sekarang ini, itu merupakan juga anugerah dari Bapa Yahweh. Amin. Nah, oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah apapun, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Itu jangan kita sia-siakan, saudara. Biarlah anugerah yang kita dapatkan ini betul-betul kita bisa manfaatkan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ada anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Keselamatan dari Tuhan Yeshua. Itu adalah anugerah yang terbesar. Dan kita juga boleh mengenal nama Bapa Yahweh, itu adalah anugerah terbesar juga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan disia-siakan, jangan disia-siakan, jangan dibuang begitu saja atau dijual atau ditukar dengan yang lain, saudara, ya. Nah, kita lihat mengapa Esau bisa menyia-nyiakan anugerah. Yang pertama, karena Esau tidak mengetahui nilai dari anugerah itu, saudara. Esau tidak memahami betapa berharganya hak kesulungan. Karena apa? Hak kesulungan ini bisa meliputi hak untuk menjadi kepala dalam keluarga dan dalam ibadah pada waktu zaman itu, ya. Dan mempunyai hak 2 kali lipat warisan. Kalau anak pertama, apalagi cowok, saudara, wah, zaman itu merupakan sebuah kebanggaan gitu. Karena yang sulung itu merupakan lambang keperkasaan gitu. Nah, apalagi yang lahir adalah cowok. Cowok ini adalah dipandang sebagai generasi penerus gitu. Makanya hak kesulungan ini kalau ada warisan dia dapat lebih banyak. Tetapi Esau tidak ngerti betapa berharganya hak kesulungan ini, saudara. Makanya dia, sudahlah, kamu mau hak kesulungan, ambillah. Ya, dia sebagai gantinya apalah gitu, ya. Ini tadi kalau kita baca Esau ditukar dengan sop kacang merah, ya, dan roti, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan mudah-mudah menukarkan anugerah yang ada pada kita. Contohnya anugerah kesehatan kita, saudara. Hargai betul kesehatan yang kita punya saat ini, saudara. Karena tidak semua orang mendapatkan kesehatan yang prima seperti kita. Ya, banyak orang yang saat ini apalagi sedang pandemi seperti ini, banyak orang ingin sehat. Pada waktu saya kena COVID itu juga saya pikir, waduh, nggak nyaman sama sekali. Memang tidak semenakutkan yang dibayangkan, cuma sangat-sangat menderita. Ya, kalau saya kena di tenggorokan sini kayak radang, tapi lebih sakit daripada radang. Saya pernah kena radang tapi nggak sesakit itu gitu. Nah, harus isolasi mandiri, nggak bisa kemana-mana, bosan saudara, di rumah terus nggak keluar-keluar, ya kan. Kalau keluar ya paling berjemur gitu aja, bosan saudara. Sampai ketika akhirnya bisa keluar, saya ke Ambarawa ini, wah, lihat kayak saya dulu di Surabaya terus pulang ke Ambarawa, wah, akhirnya bisa lihat kota ini lagi gitu. Rasanya gimana gitu. Nah, seringkali kalau orang tidak mengerti bagaimana berharganya kesehatan, itu mereka akhirnya apa? Makan makanan yang sembarangan, ya, minum sebarangan. Mereka berpikir, gampang, nanti kan ada obat. Ya, gampang, nanti tinggal minum obat, selesai. Jadi, saudara, kita tidak bisa mengandalkan obat, saudara. Tapi kadang-kala kan orang berpikir seperti itu.
wes enggak apa-apa, nanti kan ada obat ini ya. Itu tidak menjagai kesehatannya dengan baik, menyia-nyiakan gitu ya. Karena apa? Tidak mengerti, tidak menghargai, tidak memahami betapa berharganya kesehatan itu. Kita kalau sudah sakit, zaman sekarang itu keluar biaya yang besar. Ya, apalagi kalau masuk rumah sakit, waduh, sudah jangan sampai deh. Kalau sebisa mungkin jangan sampai masuk rumah sakit. Tapi kalau memang harus ya bagaimana lagi untuk membuat kesehatan kita pulih, saudara. Ya, yang kedua, mengapa Esau bisa menyanyiakan anugerah? Karena dia tergiur, saudara. Dia tergiur dengan hal yang lain, yaitu apa? Sop kacang merah dan roti. Dia ibaratnya menukarkan hak yang sudah dia punya dengan sop kacang merah itu. Nah, kita kalau orang-orang dalam kehidupan yang sekarang ini mungkin bukan sop kacang merah yang menarik hati. Dipikir gampang, sop kacang merah gawe dhewe ya iso. Ya sudah. Tetapi mungkin bukan itu yang menggiurkan orang-orang. Mudah-mudahan bukan kita. Yaitu apa? Harta, tahta, dan cinta, saudara. Ditukar dengan itu keselamatan yang sudah kita punya, hak ini anugerah yang luar biasa, anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Kadang-kala orang kalau tidak ngerti ditukar, karena apa? Tergiur dengan hal-hal yang kelihatan ini gitu loh. Kamu naik pangkat mau? Mau dong, mau tak naikkan pangkat. Tetapi syaratnya satu, kamu harus menyangkali Yesua. Mau? Langsung tergiur. Piye yo? Nanti gampang lah, minta ampun lagi. Aduh, saudara, ini bahaya saudara. Menyanyiakan anugerah yang terbesar. Ya. Jadi saudara, itu karena kenapa kok bisa menukar ya? Kok bisa menukar apa? Anugerah itu? Karena tidak menghargai anugerah. Tidak menghargai anugerah yang ada, tidak bersyukur dengan anugerah yang sudah dipunyai. Dipikir lah hopos gini tok kok. Cuman gini aja kok. Ya, hati-hati saudara. Anugerah apa yang kita punya saat ini? Yang terbesar yaitu keselamatan. Hati-hati, jangan pernah menukar keselamatan kita dengan hal yang lain. Jangan pernah menukarkan, kalau kita punya kesehatan kita dengan yang lain. Kerja sampai begitu rupa, tidak memperhatikan kesehatan. Ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk cari duit sampai sebegitunya luar biasa gitu ya. Nanti kalau sudah dapat duitnya, habis itu badannya sakit. Lah, uang yang sudah kita dapat untuk mengembalikan kesehatan kita, ya kan muter aja gitu saudara. Jadi nggak ada habisnya akhirnya gitu. Maka kita harus bersyukur, hargai dengan anugerah yang kita punya saat ini. Ya. Anak-anak muda juga kalau sudah berpacaran ya, hati-hati, anugerah yang saudara masih punya yaitu apa? Keperawanan, keperjakaan, hati-hati, dijaga dengan baik. Anak-anak muda nih, dengerin nih anak-anak muda nih. Jangan terus engkau gadaikan dengan yang lain, ditukar dengan hal yang lain. Kalau saya lihat zaman sekarang anak-anak kalau pacaran kok mengerikan gitu ya, terlalu mengumbar kemesraan. Nah, saya berpikir, kalau di umum saja berani bermesraan begitu, apalagi kalau nggak di depan umum gitu kan. Saya takut terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Diinginkan mereka tetapi akibatnya tidak diinginkan mereka gitu. Hati-hati. Nah, jangan juga tukar hal-hal, misalkan kita punya keluarga, punya pekerjaan yang sudah kita ada saat ini. Kita syukuri itu saudara. Jangan ditukar dengan hal yang lain. Ditukar, wes kamu kesini aja,
sepertinya rumput tetangga lebih hijau. Ketoknya menggiurkan. Enak ya jadi anggota keluargamu. Saudara, syukuri apa yang sudah kita punya. Keluarga yang sudah Tuhan izinkan untuk kita bisa hadir di dalam keluarga itu. Bersyukur saja. Biarlah kita yang jadi berkat. Kalau kita berpikir bahwa keluarga saya akan begini begitu, saudara, kita berdoa, doakan mereka supaya mereka boleh bertobat. Melalui kita juga kita jadi berkat buat mereka. Nah, pekerjaan yang kita punya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ini sebagai bentuk syukur kita. Sebagai bentuk syukur kita atas pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan terus, wah kerjaanku, kantorku iki pancen gini menjelek-jelekkan di tempat lain. Jangan, saudara. Karena apa? Kita mendapatkan penghidupan juga dari sana. Gitu loh. Jadi jangan penjelek-jelekan, wah kayaknya enak di tempatmu gini. Ya kalau kita memang sudah tidak nyaman, ingin pindah, ya sudah cari yang menurut kita baik, pindah. Tetapi jangan terus menjelek-jelekkan tempat kerja yang sedang kita bekerja di sana. Kalau sudah selesai juga tidak perlu jelek-jelekin juga lah ya. Karena pekerjaan itu juga pernah memberikan kita apa? Penghidupan. Gitu. Jadi saudara, Esau tergiur dengan hal-hal yang lain. Ditukar. Nah, kita jangan sampai nukar ini, apalagi keselamatan yang sudah kita punya ini, jangan ditukar dengan apapun. Amin. Jangan ditukar dengan apapun. Baik itu harta, tahta maupun cinta. Yang anak-anak muda saya wanti-wanti betul, tolong ya, sebaiknya kalau mencari pasangan itu yang seiman saja, ya, supaya nggak repot di kemudian hari. Kalau sekarang belum menerima keselamatan, diinjililah ya, diinjili. Begitu. Kalau masih bersikukuh tidak mau beriman kepada Tuhan Yesus, lebih baik cari yang lain. Saran saya sih begitu, supaya nggak repot di tengah jalan. Ya, jangan ditukar. Tuhan Yesus yang sudah kita ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, jangan ditukar dengan orang lain, saudara. Oke? Dan yang ketiga kita lihat, yang ketiga, Esau menyia-nyiakan anugerah. Kenapa? Karena dalam keadaan terjepit, saudara. Dia sedang diburu oleh anak buahnya Nimrod. Jadi dia pikir, ya sudahlah, toh nanti kalau saya ketangkap sama anak buahnya Nimrod, toh itu semuanya tidak ada artinya. Akhirnya dijual lah itu semuanya, saudara. Nah, Esau dalam keadaan terjepit. Oleh karena itu, kita belajar dari sini. Dalam keadaan terjepit sekalipun, jangan pernah kita melepaskan anugerah yang sudah kita punya, yaitu keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus ini. Apapun yang terjadi, kesulitan hidup kita terjepit dalam keadaan, mungkin dalam kondisi apa? Ekonomi, atau mungkin ketika kesulitan, antikris ketika apa? Antikris ini berkuasa, kita anak-anak Tuhan yang masih di bumi dianiaya, dibuat segala macam sulit, kecuali menyangkal baru mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Saudara, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Sekalipun keadaan terjepit, jangan pernah lepas harapan. Karena ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa Yahweh, Sang Juru Selamat kita itu, maka Dia yang akan memberikan apa? Kelegaan di dalam kehidupan kita. Kalaupun seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego ya, Hananya, Misael, dan Azaria, mereka punya iman yang luar biasa. Sekalipun Elohim kami tidak menolong kami, ketahuilah ya Raja, bahwa kami tidak akan sujud menyembah kepada patung itu. Ini iman yang luar biasa, saudara.
Bila kita juga mempunyai iman yang kokoh, iman yang luar biasa seperti ini, kita tetap berpegang pada Bapa Yahweh. Lah, kalau nggak nolong gimana? Ya sudah, biarin. Saya tetap berpegang pada Bapa Yahweh, tidak mau menukar anugerah keselamatan terbesar ini dengan yang lain. Seperti itu yang luar biasa. Oleh karena itu, mumpung kita masih bisa leluasa beribadah, leluasa untuk baca kitab suci, bisa ya kita punya banyak kemudahan-kemudahan, gunakan ini dengan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Kita gali firman dengan sungguh-sungguh, belajar kebenaran firman sungguh-sungguh, praktekkan kebenaran firman sungguh-sungguh, supaya firman itu boleh betul-betul mengakar dan berurat akar, istilahnya itu berurat akar di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara saat ini alami, mau apakah kesehatan, apakah ekonomi, apakah permasalahan dalam rumah tangga, apakah itu kesulitan di dalam pekerjaan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus berpegang pada firman Tuhan dan terus berkatakan Kol HL itu, saudara. Amin. Halo? Ngantuk, saudara? Oke. Yang keempat, kenapa kok Esau ini bisa melepaskan hak kesulungan itu, melepaskan anugerah yang dia punya ini? Yang keempat, yaitu karena Esau menganggap anugerah sebagai hal yang gampangan. Esau anggap bahwa hak kesulungan itu adalah hal yang gampangan. Sudahlah, gampang, cuman gitu aja kok. Terutama yang namanya hak kesulungan. Itu adalah tidak kasat mata, sudah tidak kelihatan. Paling cuma gitu aja. Loh, kok paling gitu aja? Ini dampaknya luar biasa. Sama halnya seperti kita. Kita beriman kepada Yeshua, beriman kepada Bapa Yahweh. Jangan berpikir, cuma gitu aja kok. Jangan, saudara. Ini enggak semua orang dapat masalahnya. Sudah dikasih tahu kebenaran juga masih kekeh, terus tidak mau menerima. Banyak, saudara. Mata rohaninya masih tertutup itu ya banyak. Nah, kita sudah mendapatkan keselamatan, mendapatkan anugerah, mengenal Bapa Yahweh, jangan pernah ditinggalkan. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yeshua. Terus kita berpikir, Tuhan kan maha kasih. Ya kan? Kita berbuat dosa nanti gampang minta ampun. Tuhan kan maha pengampun. Betul enggak? Betul ya? Tuhan maha pengampunnya, betul, saudara. Tapi yang enggak betul adalah gampanglah berbuat dosa nanti tinggal minta ampun, ya toh? Alasannya Tuhan kan maha pengampun. Ya, hati-hati, saudara, ya. Hati-hati. Hati-hati. Karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Di dalam Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa saja yang seseorang taburkan itu juga akan dia tuai. Dan ayat yang lain katakan, kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, maka apa? Tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Hati-hati, saudara. Kita masih bergelimang di dalam dosa. Ya, sudahlah, nanti kalau mau ke gereja, kalau pas Sabat minta ampun. Nah, kan mau ke gereja Sabat atau mau streaming Sabat, minta ampun, biar suci, biar kudus. Haleluya. Ya kan? Atau kalau mau ke gereja, minta ampun. Nah, setelah itu Senin bekerja lagi, langsung mulai lagi nih, kembali ke kehidupan yang lama. Berbuat dosa, nipu orang, utang orang bayar, lalu apalagi memfitnah, menjatuhkan orang, terus bekerja. Lalu kalau Jumat selesai weekend, weekend, minta ampun, Tuhan ampuni saya. Padahal hari Senin sampai hari Jumat siang itu dengan sengaja berbuat dosa, tahu kalau itu salah, tahu kalau itu berdosa, terus saja dilakukan. Gampang,
nanti minta ampun. Oh, hati-hati saudara, hati-hati betul. Ngeri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan anggap enteng anugerah itu. Anugerah pengampunan, jangan anggap enteng. Nah, akibatnya apa ini? Kalau kita menyia-nyiakan anugerah, yang pertama, yaitu tidak ada pengampunan lagi. Ini terutama kalau kita melepaskan anugerah pengampunan, anugerah keselamatan itu. Ya, tadi dikatakan tidak ada pengampunan. Di dalam Ibrani 10 ayat 26, Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat apa? Dosa, sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa itu tidak ada lagi tersedia pengorbanan. Ngeri saudara. Kita sudah tahu nama Bapa Yahweh adalah nama Tuhan yang benar. Lalu kita ketika ke gereja di kota lain mungkin ya, tidak ada gereja yang nama Bapa, kita ikut ke gereja itu. Lalu pujiannya masih pakai sesembahan yang lain, kita ikut-ikutan. Atau mungkin kita dalam komunitas yang belum kenal nama Bapa Yahweh, kita apa? Ikut memakai nama ilah lain. Padahal kita tahu ini tidak benar ini. Gitu? Nah, saudara, hati-hati. Kita sudah punya keselamatan, sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jangan pernah ditinggalkan. Kita kenal nama Bapa Yahweh, jangan dibuang. Ketika kita di dalam komunitas yang belum kenal nama Bapa Yahweh, justru kita kenalkan nama Bapa Yahweh. Masalah mereka terima apa tidak itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita, yang penting kita sudah pernah ngomong kan gitu. Nah, kita juga bersaksi. Nah, kemarin malam di dalam Youth Lion itu juga temanya tentang berani bersaksi. Kita juga harus berani bersaksi, saudara. Bersaksi tidak harus khotbahi. Kadang-kala orang itu tidak suka dikhotbahi, saudara. Ya, kalau sudah dengar khotbah, langsung telinganya tutup rapat-rapat. Nah, bagaimana kita bisa bersaksi? Dekatin dulu, jadilah teman bagi mereka. Sudah nyaman, kita mulai pelan-pelan ceritakan kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan, kemarin saya tuh pas sakit ya, Tuhan memelihara sehingga saya akhirnya bisa sembuh. Wah, kayak gitu, saudara. Bersaksi itu termasuk kita menjangkau jiwa. Masalah mereka terima apa enggak? Bukan urusan kita. Ya toh? Seperti itu. Lalu akibat yang selanjutnya, ya, akibat kalau kita menyia-nyiakan anugerah, yang kedua kita akan menuai akibatnya. Apapun, baik keselamatan, baik kesehatan, kalau kita sia-siakan, kita ada akibatnya. Kalau anugerah keselamatan yang kita dapat, terus kita sia-siakan, kita menerima akibatnya, yaitu apa? Kita tidak mendapatkan keselamatan itu lagi. Kalau kita nggak minta lagi, kita nggak minta ampun ya. Kalau kita sudah jual, ya sudah. Hilang keselamatan dari kita. Ada orang bilang, oh keselamatan itu nggak bisa hilang. Yes, keselamatannya tidak bisa hilang. Tetapi kita bisa kehilangan keselamatan kalau kita menjual, menukar, membuang. Contoh-contoh, saya pernah diskusi sama orang. Keselamatan menurutmu bisa hilang enggak? Yang kita terima maksudnya. Menurut saya bisa hilang yang kita punya ini. Kenapa? Ya kalau kita melepaskan keselamatan ya hilang gitu. Ada orang bilang, wah keselamatan itu tidak bisa hilang. Karena Tuhan itu lebih besar dari apapun. Iya memang betul gitu. Tetapi kalau keselamatan yang kita punya itu dibuang, apakah kita masih selamat begitu? Logikanya kalau kita ini anggap aja HP ini keselamatan gitu ya, anggap aja begitu. Diilustrasikan sebagai HP. Ini bisa hilang enggak? Keselamatan ini bisa hilang enggak? Enggak bisa, tetap ada. Tapi ketika kita misalkan nih saya menerima keselamatan. Ya, modelnya HP ini contohnya ya. Lalu saya bisa enggak kehilangan keselamatan ini? Kehilangan HP ini bisa? Bisa kalau saya buang. Kalau saya lepaskan, betul ya? Tetapi keselamatan itu sendiri hilang apa tidak? Hah? Tidak, saya ada. Gitu loh. Ya. Bukan
keselamatan yang ada pada kita ini nggak bisa hilang, bukan. Bisa hilang kalau kita lepaskan, tapi keselamatan itu sendiri tidak bisa hilang. Karena apa? Yesus sudah melakukan karya penyelamatan buat kita sekali untuk selamanya. Nggak bisa hilang. Tapi yang kita ambil, yang kita punya di dalam ini, keselamatan bisa kalau kita lepas. Oleh karena itu jangan pernah dilepas gitu loh. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Jadi jangan pernah dilepas. Terus anugerah apa lagi yang lain di dalam kehidupan kita? Kesehatan, keluarga, pekerjaan, jangan disia-siakan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan. Trust. Orang bisa percaya sama kita ini jangan disia-siakan. Jangan terus, wah, mumpung dia nggak tahu aja kok, nggak apa-apa sama saya, main mata terusan. Hati-hati saudara. Sekali ini kepercayaan ini disia-siakan, artinya kita mengkhianati kepercayaan ini, maka tidak akan bisa pulih 100% seperti sedia kala. Kenapa? Karena pernah mengkhianati gitu. Oleh karena itu saudara, anugerah apa yang kita punya saat ini jangan disia-siakan. Amin. Terus apa yang harus kita lakukan? So what? Kalau setelah kita tahu hal ini, terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini kan tindak lanjutnya saudara ya. Jangan pernah lepaskan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Kita baca ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17 ini supaya kita bisa tetap kuat, tidak melepaskan keselamatan. Katakan, selebihnya hai saudaraku, hendaklah kamu dikuatkan dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah selengkap senjata Elohim, agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si iblis. Sebab bagi kita, pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Jadi berdirilah teguh dengan mengencangkan ikat pinggangmu dalam kebenaran dan mengenakan baju sirah keadilan dan mengalasi kaki dengan kesiapan Injil damai sejahtera, seraya menggunakan perisai iman di atas segalanya, dengan yang dengannya kamu akan mampu memadamkan semua anak panah si jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan serta pedang roh yang adalah firman Elohim. Oleh karena itu saudara, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, tidak melepaskan anugerah keselamatan. Yang pertama, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam firman-Nya. Oleh karena itu, pakailah senjata Elohim, ya, supaya kita dapat melawan dan berdiri teguh menghadapi setiap persoalan. Kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, itu membuat hidup kita ini kuat, saudara. Membuat hidup kita ini ada dalam naungan Tuhan. Sehingga tipu muslihat setan yang membuat kita ini menggoda kita untuk melepaskan atau menukarkan anugerah apa yang ada dalam hidup kita, ini nggak bisa membuat kita tergiur gitu loh saudara. Kalau kita terus fokus pada firman Tuhan, hidup kita terus di dalam firman Tuhan. Hidup ini lurus-lurus aja lah, nggak usah ke kanan ke kiri macam-macam. Hidup ini cuma sekali, nggak usah macam-macam neko-neko melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Lurus-lurus saja, aman saudara, amin. Dan itu yang membuat kita kuat, karena kita dijagai oleh firman Tuhan. Yang kedua, gunakan pedang roh, yaitu Kol HL, untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang sering menyerang di pikiran kita. Kenapa Esau bisa menukarkan hak kesulungan itu? Karena dalam pikirannya dia itu berkecamuk, wah aku kan sebentar lagi sudah mau mati,
wah buat apalah ya sudahlah. Terus menganggap hak kesulungan itu apa sih? Ya sudahlah gitu. Itu dalam pikiran saudara. Oleh karena itu gunakan pedang roh, praktekkan firman Tuhan. Seperti tadi Bu Mary memperkatakan firman Tuhan dalam ketakutan mendapatkan kol HL, lalu kol HL itu terus diucapkan, maka perasaan takut atau apa yang berkecamuk di pikiran itu lama-lama dikikis habis oleh pedang roh itu. Nah kita juga saudara, firman Tuhan apa? Perkatakan, gunakan pedang roh. Kalau ada berkecamuk di dalam hati, gundah gulana ya. Kalau bahasanya anak muda, galau. Ya, saudara, kita terus perkatakan itu. Pikiran kita overthinking. Overthinking itu terlalu berpikir berlebihan. Jangan-jangan nanti habis ini begini. Wah, aku khawatir nanti kalau pekerjaan saya begini. Waduh, ya sudah tuh. Kalau saudara sedang berkecamuk begitu, coba langsung ingat firman Tuhan dan perkatakan. Beda rasanya, langsung sweet. Kalau kita ada pikiran itu terus kita tanggapi, terus dia main terus saudara. Main terus itu. Seperti anak kecil, cari perhatian. Ya toh, saudara pernah lihat anak kecil cari perhatian. Kalau ditanggap, tambah ndadi saudara. Betul enggak? Betul? Enggak? Betul enggak sih? Betul. Nek ditanggap tambah dadi. Coba kalau kita pura-pura nggak lihat, dia tadinya cari perhatian, caper, pura-pura nggak lihat, kita nggak ladeni. Akhirnya apa? Diem sendiri. Betul ya? Seperti itulah pikiran kita, saudara. Pikiran negatif, wah, berkecamuk, waduh, jangan-jangan nanti begini begitu, waduh, misalkan nih sakit, waduh, jangan-jangan sakit COVID nih, wah, kalau COVID, waduh, yang diserang imunnya, lalu waduh, wah nanti kalau tambah lemes, waduh keluargaku piye iki, waduh, terus biaya besar ini, waduh, terus nanti sakit, waduh, sudah pikirnya gak karu-karuan, sakit terus, tambah dadi saudara, dan itu berpengaruh pada tubuh kita, pada imun kita, tambah dadi kan saudara. Oleh karena itu ketika ada permasalahan pikiran kalut di dalam pikiran kita ini, langsung ingat firman Tuhan, perkatakan. Itu ibarat kita sedang mengikis dan kita menyerang kuasa kegelapan yang ada di dalam, yang berkecamuk di dalam pikiran kita ini, pikiran-pikiran negatif itu. Kalau pikiran negatif, wah langsung ingat Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, akhirnya Simeon ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, manis, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Oh ya, aku harus pikir yang benar nih, yang benar ini, yang mulia bagaimana nih, yang menyenangkan bagaimana, yang sedap didengar nih bagaimana. Seperti itu saudara. Terus perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, punyai gaya hidup yang bersyukur saudara. Kalau orang tidak pernah bersyukur, maka seringkali menyia-nyiakan apa yang ada. Wah, apa wong kerjaan kok ngene tok, bekerja dengan ngedumel, saudara. Akhirnya apa? Malas banget kerja, ya kan? Terus sok bolosan. Nggak bolos. Karena apa? Gajinya per hari. Wah, ini ndak masuk dipotong. Akhirnya wis dengan ini ngedumel terus. Kerjanya salah-salah. Ini menyia-nyiakan anugerah. Ya, kalau tidak per hari tidak ada potongan, wah akhirnya apa? Sakarepe dhewe, bolosan, telatan gitu kan. Ini menyia-nyiakan anugerah. Kenapa? Nggak bersyukur. Banyak orang cari kerja saudara, zaman kayak gini. Kita masih tetap bekerja. Masih ada penghasilan, ucapkan syukur. Karena Tuhan bekerja melalui itu. Amin. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Keluarga yang kita punya saat ini, kita juga ucapkanlah syukur. Bagaimana kondisi kita bisa hidup, apakah kita diinginkan maupun tidak, itu sudah masa lalu. Yang penting kita syukuri saat ini.
Karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini, bahkan kita bisa mengenal nama Bapa Yahweh, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah hidup kita diubahkan dan akhirnya bisa menjadi berkat buat keluarga kita. Amin. Karena melalui keluarga kita yang olehnya kita bisa lahir, bisa hidup sampai sekarang, itu adalah ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya misi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ingat khotbah saya PPKM, proses peningkatan kualitas manusia, bahwa setiap manusia hidup itu ada misi di dalam kehidupannya. Maka kita jangan khawatir, tapi saya tidak diinginkan, keluarga saya nggak sayang sama saya. Baiklah, kalau itu memang sudah terjadi, tetapi kita masih ada saat ini. Ada rencana Tuhan. Mungkin dulu saya mau digugurkan, kita tahu mungkin ya, mau digugurkan, tetapi kita akhirnya bisa hidup, bahkan bisa sampai sekarang ini. Ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara, dimanapun berada, yang melihat atau mendengarkan suara saya ini, jangan pernah terus bersungut-sungut lagi, lalu, saya seandainya tidak dilahirkan dalam keluarga ini. Jangan. Tetap syukuri. Karena melalui itu Tuhan ada rencana buat kehidupan. Siapa tahu melalui kehidupan saudara, keluarga yang mungkin saudara katakan tidak baik ini, saudara bisa menolong, membantu, menguatkan orang-orang yang mempunyai background yang sama atau mirip dengan saudara. Meskipun keluarga tidak mengasihi saudara, tetapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara semuanya, yaitu siapa? Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masias. Dan kita semua yang ada di sini, Gereja GPF Surya Kebenaran Ambarawa, itu pun mengasihi saudara semuanya. Meskipun keluarga saudara tidak mengasihi, kami mengasihi saudara. Kita menerima apa adanya. Amin saudara. Kalau ada jemaat baru, backgroundnya apapun itu, kita tetap terima. Amin. Kalau misalkan ekstrimnya ada orang yang awut-awutan, tidak terurus, apakah kita masih mau terima? Halo? Amin? Terima? Terima dong, jangan cuma yang rapi, yang baik-baik saja. Ya. Diterima. Tetap kita mengasihi mereka apa adanya. Dan terus kita memberikan pengertian-pengertian pelan-pelan, ya kan? Seperti itu. Nah, kita lihat ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Ya, supaya mempunyai gaya hidup yang bersyukur. Kita biasakan untuk bersyukur, saudara. Efesus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya, penuhlah dengan roh, seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yeshua Masias kepada Elohim dan Bapa. Nah saudara, maka dari itu biasakan saudara punya gaya hidup yang bersyukur. Jangan terus bersungut-sungut, jangan terus membuat keluar sungut-sungutnya, terus mengeluh dan mengeluh. Itu melemahkan kita saudara, melemahkan kita sungguhan, membuat kita ini tidak bersemangat. Nah, biasakan bersyukur. Syukuri apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, maupun yang belum ada, kita tetap syukuri. Tuhan, aku bersyukur untuk ini, aku bersyukur untuk itu. Gitu loh saudara. Amin. Sering-seringlah memuji Tuhan, nyanyi, ya, memuji Tuhan. Itu membuat kita, hati kita itu bahagia, gembira, terus bersyukur. Kita rasakan, wah Tuhan luar biasa. Nah, bisa juga kita sediakan waktu untuk bersyukur. Nah, kita mungkin bisa praktekkan ini saudara ya. Coba pilih satu hal yang bisa, yang saudara betul-betul merasakan, wah bersyukur luar biasa saudara. Pikirkan satu hal yang membuat saudara ini rasa,
Waduh, luar biasa Tuhan, luar biasa Engkau. Sudah? Sekarang saya minta praktek bareng saudara, bukan nanti, sekarang. Ya, coba pilih salah satu kejadian atau peristiwa atau hal yang membuat saudara sangat-sangat bersyukur atau bahagia. Sudah? Ya, bayangkan itu. Wah, rasakan itu saudara. Sudah? Sudah rasakan bahagia itu? Terus tingkatkan rasa bahagia itu saudara. Ditingkatkan terus. 1, intensitasnya tambah bahagia terus. 2, 3, terus tambah kuat. 4, 5, 6, terus tambah bahagia. Dan terus rasakan itu. Disebarkan ke seluruh tubuh kita saudara. Wah, rasanya gimana? Nah, seger? Seger. Nah, sering-seringlah begitu saudara. Ya, sering-seringlah melakukan hal ini. Tuhan, terima kasih. Kesehatan ini, Tuhan terima kasih buat kesehatan ini. Rasakan terus dan sebarkan ke seluruh tubuh. Begitu saudara. Hati kita akan lebih segar. Ya, sering-sering lakukan itu. Ucapkan juga, ucapan syukur. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak melepaskan anugerah dalam hidup kita. Terutama anugerah keselamatan ya. Yang keempat yaitu alami sendiri pengalaman bersama dengan Tuhan dan praktekkan firman-Nya. Oleh karena itu saudara, dalam kita mengiring Tuhan, sering ke gereja setiap minggu, mungkin 2 kali, 3 kali ke gereja, atau kita setiap hari ke gereja. Jangan puas hanya dengan rajin ke gereja, tetapi minta untuk kita bisa mengalami sendiri pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan puas kalau 7 turunan di atas kita itu adalah orang yang sudah Kristen, kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, mungkin belum kenal Yesus. Waktu itu masih Yesus. Enggak apa-apa. Terus akhirnya kita puas sampai di situ. Jangan puas sampai di situ saja, saudara. Tapi terus miliki keinginan untuk kita betul-betul bisa mengalami sendiri pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mempraktekkan firman-Nya. Sebagai anak pendeta pun saya tidak mau puas dengan anak pendeta begitu ya, anak gembala sidang, bangga. Tidak, saudara. Yang membuat terus saya ingin ini adalah apa? Ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan puas di situ saja. Ya itu senang sih, bikin bangga iya sih. Tapi bukan hal itu yang terus dipegangi terus, tidak, bukan itu maksud saya. Ya, tetapi apa? Saya ingin terus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kita pun juga, saya kalau berdoa buat jemaat di sini, saya terus berdoa, Tuhan buat mereka mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami janji Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita sudah punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah melepaskan anugerah keselamatan itu. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul ngalami gitu loh. Kalau tak lepas eman-eman, ini adalah harta yang luar biasa gitu loh saudara. Paham maksud saya ya? Jadi milikilah hasrat untuk mengalami sendiri kebenaran firman Tuhan itu. Mengalami sendiri firman Tuhan itu. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar berdoa, minta Tuhan untuk membuat kita bisa mengalami sendiri janji Tuhan, mengalami sendiri pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan anugerah. Baik anugerah yang terbesar terutama ya, dan juga anugerah-anugerah yang ada di dalam kehidupan kita. Justru kita buat anugerah ini terus berkembang. Anugerah ini terus kita buat menjadi berkat bagi orang lain. Amin buat firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengarkan anugerah yang jangan kita sia-siakan. Salah satu di antaranya yang kurang tadi banyak disinggung adalah menyia-nyiakan anugerah waktu, ya. Karena waktu itu tidak bisa diulang dan tidak bisa dihentikan. Karena itu jangan biasakan datang ibadah terlambat waktu.
itu sama saja dengan menyia-nyiakan anugerah dan korupsi waktu. Jadi jangan menunda waktu. Saya teringat lagunya Elvis Presley yang berjudul It's Now or Never, sekarang atau tidak sama sekali. Jadi mumpung masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Jangan kita katakan, besok minggu masih ada waktu. Ya kalau besok minggu masih ada waktu. Nah kalau sebelum minggu kita sudah dipanggil Tuhan, iya kan? Jadi mumpung masih ada waktu, mari kita gunakan sebaik mungkin. Jangan biasakan datang beribadah terlambat. Kita kalau pergi kemana-mana tempat bisa tidak terlambat. Naik kereta api bisa tidak terlambat. Karena kalau terlambat kenapa? Ditinggal. Kita takut ditinggal. Tapi ke gereja kita tidak takut ditinggal. Karena gereja yang seringkali ngetem. Karena itu saya tidak izinkan gereja ngetem. Kalau sudah waktunya mau berapa orang pun kita mulai, ya. Dan kita patut mengucap syukur pada hari ini kita bisa berkumpul seberapa yang bisa kita ada. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa, ya. Kita tidak tahu kapan ada waktunya, kita tidak akan berjumpa sampai selamanya. Kita berjumpa lagi di Samayim. Karena itu mumpung masih ada waktu, jangan sia-siakan waktu, saudara-saudara. Waktu itu sangat berharga. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami tidak ingin menyia-nyiakan anugerah yang Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Setidak-tidaknya kami dapat mengikuti ibadah melalui YouTube ini, sehingga kehidupan kami terus diperbaharui untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu Simeon Sulistyo yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau pakai semakin hari semakin heran, dan Engkau berkati kehidupan dan masa depannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Baik, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah yang hari ini kami terima, yaitu waktu untuk kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang telah menyediakan waktunya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang menyediakan waktunya. Kiranya Engkau memberkati. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dengan otoritas yang Bapa Yahweh berikan kepada hamba-Mu ini, kami kirimkan pembentengan, pemagaran, kubah berapi dari sorga untuk setiap jemaat Tuhan di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang terbebas dari kuasa setan maupun sakit penyakit. Sehingga dengan tubuh yang sehat kami gunakan anugerah ini untuk kami beribadah kepada Tuhan dengan baik. Pakai hamba-Mu Simeon Sulistyo semakin hari semakin heran. Pada sore nanti kami akan beribadah kembali. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami sore nanti. Dan apabila sesampainya di rumah, umat-umat-Mu ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu semakin besar kemuliaan Bapa Yahweh kami nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wa yismerka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau.
Yair Yahweh pano elecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano elecha yasem lecha shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin.